Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah kemarinnya kita udah bahas hampir semua emulator konsol yang bisa dimainin di smartphone Android, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas juga emulator-emulator konsol yang bisa dimainkan dengan baik di laptop atau PC yang juga masih jadi favorit. Emulator konsol untuk Windows yang bisa dipakai di laptop atau PC sampai detik ini juga berkembang pesat dan turut bersaing dengan sengit. Walaupun memang trennya sekarang banyak banget game-game konsol yang diporting ke PC dengan perbaikan grafis yang legit. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau nggak sedikit juga gamer yang merindukan memainkan game-game eksklusif konsol di PC dengan emulator sebagai pemuas dahaga di kala sulit. Jadi, daripada mukadimahnya kita kepanjangan dan jadi komat kamit, tontonin aja videonya semuanya sampai komplit. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu dan jangan lupa gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Jadi dalam video kali ini, selain kita juga bakal jelasin satu persatu emulator konsol yang bisa dipakai di laptop dan PC, gak ketinggalan juga nanti kita juga bakal spill spesifikasi minimal yang dibutuhin untuk jalanin emulator ini. Kita mulai dari yang pertama dulu, adalah RetroArch. Emulator yang satu ini selain dia bisa dipakai di Android, versi Windows-nya tentu aja sudah lama muncul terlebih dahulu dan dikembangkan dengan sangat baik. Emulator yang satu ini memang lebih banyak digunakan untuk memainkan game-game retro macam NES, SNES, MAME, Neo Geo, Naomi, dan lain sebagainya. Ini dikarenakan karena fleksibilitasnya dan kemudahannya dalam menyuguhkan beragam emulator tadi dalam satu UI yang sederhana dan komplit. Sama halnya seperti di Android, kita hanya perlu mendownload semua core dari emulator mesin game yang ingin kita mainin lewat RetroArch-nya. Kemudian, kumpulkan saja koleksi ROM game retro yang mau kita mainin di laptop atau PC kita dalam satu folder. Dan kita bisa menjalankannya dengan hanya beberapa langkah mudah. Karena RetroArch bakalan langsung memberikan opsi yang paling tepat saat kita memilih ROM yang akan kita mainin tersebut. Sebenarnya game-game retro dengan mesin game klasik itu punya gameplay serta grafis yang gak jelek loh. Selain itu kita bisa memainkannya hingga 4 orang bersama-sama. Sebut saja game-game legendaris seperti Captain Commando, Cadillac Dinosaurs, Sunset Driver, dan sejenisnya adalah game-game yang cukup seru untuk dimainkan hingga 4 orang bersama-sama. Selain untuk memainkan game-game retro dari beragam mesin game klasik, RetroArch juga masih bisa diandalkan untuk memainkan game-game dari mesin emulator Nintendo DS dan juga PS1. Cara memainkannya juga sama, kita tinggal kopikan ROM dari game PS1 yang kita mainkan, setelah itu kita bisa load kontennya dan jalankan dengan core emulator yang sudah kita download dari RetroArch-nya. RetroArch ini adalah aplikasi emulator yang bisa dibilang sapu jagat ya. Karena sebenarnya RetroArch juga bisa digunakan untuk menjalankan emulator yang lebih demanding seperti Dreamcast, Sega Saturn, hingga PS2. Hanya saja untuk emulator yang sudah saya sebutkan tadi, saya lebih merekomendasikan penggunaan emulator yang berdiri sendiri karena lebih stabil untuk urusan performanya. Hal inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Sistem minimum untuk menjalankan RetroArch ini juga sangat-sangat bersahabat. Bahkan PC dengan menggunakan prosesor Intel dual core jadul bahkan Pentium 4 dengan VGA integrated dengan VRAM 32 hingga 64 MB sudah bisa menjalankan game-game retro 32 bit hingga game-game PS1 dengan lancar. Selanjutnya kita akan bahas emulator-emulator lain yang berdiri sendiri dengan performa dan pengaturan yang lebih lengkap. Untuk mainin game-game dari Sega Dreamcast, yang saya rekomendasikan adalah Redream. Emulator ini sebenarnya sama dengan yang bisa kita pakai di handphone Android, hanya saja ini khusus untuk versi Windows-nya saja. Redream versi Windows bisa dibilang sudah mendekati sempurna dan terus disempurnakan hingga saat ini. Terlihat di official websitenya, emulator ini masih terus diperbaiki versinya hingga 3 bulan yang lalu. Ada 921 games Dreamcast yang bisa dimainin dengan sempurna. Bahkan tercatat hanya 15 game aja yang nggak bisa dimainin dengan baik menggunakan emulator ini. Minimum requirement yang diminta juga sangat-sangat bersahabat. PC kentang dengan spesifikasi Intel Pentium 4 atau AMD Athlon 64, RAM 512 MB dan VGA dengan VRAM 128 MB sudah bisa menjalankan emulator Redream ini. Emulator selanjutnya yang akan kita bahas adalah PC Esec 2. Ya, emulator legendaris yang dulu banyak banget dicari orang ini adalah emulator yang dipakai untuk memainkan game-game PS2.
Untuk mendownloadnya kita bisa langsung masuk ke official web PCSX2-nya. Untuk compatibility game yang bisa dimainkan, emulator ini juga sangat lengkap. Bahkan bisa dibilang nggak ada game PS2 yang nggak bisa dimainin dengan emulator ini di laptop atau PC kita. Untuk bisa menjalankan emulator PCSX2 ini, minimum requirement yang diminta adalah PC dengan prosesor Intel atau AMD dengan 4 core lawas sekelas Ki6600 atau Athlon 2 X4, RAM 4GB dan VGA sekelas GTX 550 Ti atau SD 5750 dengan VRAM 1GB GDDR5 sudah bisa jalanin game-game PS2 dengan emulator yang satu ini. Kemudian salah satu emulator konsol terbaik yang akan kita rekomendasikan kali ini adalah PPSSPP. Emulator game PSP yang satu ini benar-benar memberikan banyak keunggulan pada pengguna PC. Selain kompatibilitas gamenya yang sangat lengkap, PPSSPP juga bisa memberikan kualitas gambar yang jauh lebih baik daripada saat kita mainin game PSP di konsol PSP-nya sendiri. Kita bisa mendownload langsung di official webnya. Setting yang diperlukan untuk menjalankannya juga sama sekali jauh dari kata ribet. Selain itu, spesifikasi minimum yang diminta juga sangat-sangat user-friendly. PC dengan spesifikasi minimal prosesor dual core, VGA support OpenGL 2.0 atau Intel SD 4000, RAM 1GB, sudah bisa memainkan game PSP dengan emulator yang satu ini. Kemudian untuk mainin game Nintendo 3DS di PC atau laptop, emulator yang kita butuhin adalah emulator Citra. Emulator ini juga bisa di-download di official webnya. Beragam game-game menarik dan eksklusif dari Nintendo 3DS sudah bisa dijalankan emulator Citra ini dengan baik. Pengaturan dua layarnya pun juga bisa kita sesuaikan dengan monitor atau layar laptop yang kita pakai. Tapi karena ini mainnya di PC atau laptop, mestinya tampilan dua layar dari 3DS ini nggak akan jadi masalah sama sekali. Setting kontrolernya juga nggak ribet, kita bisa pakai mouse dan keyboard atau bisa pula menggunakan gamepad controller. Untuk spesifikasi minimal yang dibutuhin adalah PC dengan CPU 4 core, RAM 4GB DDR3 dan VGA sekelas GT 640 atau SD 7500 dengan 1GB GDDR5 sudah bisa digunakan untuk menjalankan emulator yang satu ini. Emulator yang selanjutnya yang kita rekomendasikan adalah Dolphin Emulator. Emulator ini digunakan untuk menjalankan game-game dari Nintendo Wii dan juga GameCube. Grafis dari game-game Nintendo Wii ini bisa dibilang rata-rata masih di atas grafis PS2. Selain itu ada banyak sekali game-game eksklusif Nintendo yang hanya tersedia di konsol yang satu ini. Untuk kompatibilitasnya sendiri, emulator Dolphin ini sudah bisa menjalankan ratusan game-game dari Nintendo Wii dan GameCube dengan sangat lancar. Biar begitu, sampai sekarang emulator ini masih terus dikembangkan dan diperbaharui oleh developernya. Uniknya lagi, emulator Dolphin ini juga bisa terkoneksi pada beragam controller original seperti Nunchuk pada konsol Wii-nya. Sebenarnya minimum requirement untuk menjalankan emulator ini juga nggak terlalu berat kok. PC dengan prosesor dual core, RAM 4GB, serta VGA sekelas GTX 660 2GB GDDR5 sudah bisa menjalankan emulator ini dengan cukup baik. Ya karena memang emulator Dolphin ini sendiri dia lebih ke GPU bond yang menguras performa VGA lebih tinggi daripada CPU-nya. Lanjut ke emulator Nintendo Wii U. Inilah dia CEMU Emulator. Emulator ini dikembangkan untuk bisa menjalankan game dari konsol Nintendo Wii U yang punya kualitas grafis lebih tinggi daripada Nintendo Wii. Untuk mendownloadnya kita bisa langsung lewat official webnya. Di sana juga diberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana menginstal emulator ini ke PC atau laptop kita. Cukup banyak game-game eksklusif yang menarik perhatian dari Nintendo Wii U ini. Sebut saja Mario Kart 8, Legend of Zelda Wind Waker, atau Super 3D Mario World dan lain sebagainya. Kabar baiknya lagi, karena emulator ini sebenarnya sudah dikembangkan cukup lama, game-game eksklusif dari Nintendo Wii U sudah banyak sekali yang benar-benar mendekati sempurna untuk dimainkan dengan emulator yang satu ini. Spesifikasi minimal yang diminta untuk bisa jalanin ini emulator dengan lancar memang sudah cukup lumayan. PC dengan 4 core sekelas Core i5 Gen 2 atau 3, RAM 4GB dan VGA sekelas GTX 750 2GB baru bisa jalanin ini emulator dengan cukup lancar.
Kemudian selanjutnya untuk main game-game Nintendo Switch di PC, di sini kita merekomendasikan dua emulator yang cukup bersaing. Adalah Yuzu Emulator dan Ryujin X Emulator. Dua-duanya adalah emulator Nintendo Switch yang bisa dipakai dengan sangat baik. Pada beberapa game terasa lebih lancar dengan menggunakan Yuzu Emulator, tapi pada beberapa game lain performa Ryujin X terlihat lebih baik. Keduanya juga sampai sekarang masih terus dikembangkan kok. Kita bisa mendownloadnya lewat official websitenya masing-masing. Kabar baik lainnya, kita bisa menjalankan game Nintendo Switch dengan emulator-emulator ini hanya dengan spesifikasi yang juga nggak terlalu wah. Spesifikasi kelas mid-end sekelas Intel Core i5 Gen 2 atau 3, RAM 8GB dan VGA sekelas GTX 1052GB atau RX 452GB ternyata sudah cukup baik untuk menjalankan emulator yang satu ini. Emulator selanjutnya adalah emulator game Xbox 360. Untuk memainkan game-game Xbox 360, emulator yang kita bisa pakai adalah Xenia Emulator. Emulator ini memang nggak sepopuler RPCS3 misalnya, karena memang konsol Xbox 360 sendiri memang kalah pamor dibandingin dengan konsol PS3 milik Sony PlayStation. Selain itu, beberapa game yang dibuat untuk Xbox 360 juga dibuat untuk PS3 dan PC-nya. Walaupun begitu, Xbox 360 sendiri punya segmentasi user sendiri yang juga dimanjakan dengan beberapa game eksklusif yang nggak hadir pada versi konsol lain maupun versi PC-nya. Xenia Emulator sendiri belakangan ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan untuk performanya sendiri, pada beberapa game malah jauh lebih baik daripada RPCS3 sebagai emulator PS3. Terbukti beberapa minggu belakangan ini, seorang YouTuber menguji performa Xenia Emulator terbaru dan ternyata bisa ngejalanin game sekelas Red Dead Redemption 1 dengan FPS yang cukup tinggi di kisaran 100 FPS. Hal yang mungkin belum dicapai oleh RPCS3 sebagai emulator PS3 pada game yang sama. Untuk spesifikasi minimal yang diminta, emulator ini memang masih cukup lumayan. PC dengan prosesor 6 core, RAM 8GB dan VGA dengan VRAM 4GB GDDR5 baru bisa menjalankan game Xbox 360 melalui emulator ini dengan hasil yang minimalis. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah emulator game PS3. RPCS3. Ya, sengaja untuk emulator yang satu ini saya taruh di akhir. Ini disebabkan karena emulator ini sudah dikembangkan dengan waktu yang cukup lama. Dan memang sampai sekarang emulator ini adalah salah satu emulator yang masih populer dan banyak dicari di Google maupun tutorialnya di YouTube. Walaupun memang belakangan ini RPCS3 kabarnya sudah mulai kalah pamor dari emulator-emulator game Nintendo Switch. RPCS3 memang masih punya beberapa game unggulan yang boleh dibilang masih banyak peminatnya. Sebut saja God of War 3 dan God of War Ascension. Kedua game ini memang sama sekali nggak punya sinyal positif untuk diporting ke PC. Itu sebabnya untuk sekarang satu-satunya jalan untuk bisa mainin game ini selain memberi konsol PS3-nya tentu aja adalah dengan menggunakan emulator RPCS3 ini. Emulator ini sendiri mendapatkan update yang cukup sering. Ini bisa dilihat bila kita menginstalnya di PC kita akan seringkali mendapatkan update-nya dalam hitungan hari saja. Spesifikasi minimal untuk jalanin gamenya bisa dibilang masih cukup lumayan. Untuk menjalankan game-game ringan memang dia cuma butuh PC dengan spesifikasi prosesor 4 core dan 8 thread, RAM 4GB dan VGA sekelas GTX 750 Ti. Sedangkan untuk menjalankan game yang lebih berat lagi, PC yang direkomendasikan adalah punya spesifikasi prosesor 6 core 12 thread, 8GB dual channel untuk RAM-nya dan VGA sekelas AMD RX 460 atau Nvidia GTX 970. For the greatness of Olympus! Jadi itulah tadi beberapa emulator game untuk Windows, mulai dari game-game retro klasik dengan minimum requirement yang sangat kentang, hingga ke emulator PS3 dengan minimum requirement yang cukup lumayan. Kabarnya beberapa emulator lain untuk konsol sekelas emulator PS4 dan PS Vita sekarang sudah mulai coba dikembangin. Tapi berkaca pada RPCS3 sebagai emulator PS3 yang dikembangin dengan cukup lama dan baru beberapa tahun belakangan ini punya proses yang sangat baik, sepertinya menantikan emulator PS4 dan sejenisnya boleh dibilang membutuhkan kesabaran yang besar. So, demikianlah video kita tentang emulator game di laptop atau PC kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.